Kita bersyukur pagi hari ini kita bertemu lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Semoga kita dalam kondisi baik dan sehat, dan kita berjumpa dalam saat teduh pagi dengan Rehat 29 Mei 2020. Firman Tuhan kita baca dari Keluaran 19 ayat 10 sampai 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu membuka hati kami. Tuhan, isi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, dan kami jadikan sebagai kekuatan dan pedoman hidup. Arahkan kami ya Roh Kudus, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni kami, layakkan kami datang pada Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 19 ayat 10 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu. Suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Amin. Menghampiri kekudusan Tuhan, umpen tirekei kamain dan napuang, tema kita saat ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa waktu lalu saya memperhatikan seorang anak gadis yang beranjak remaja berdiri di depan gereja. Dia sepertinya ingin sekali masuk latihan menyanyi bersama dengan teman-temannya. Kemudian saya mendekati anak gadis itu dan berkata, "Mengapa tak bergabung dengan temanmu?" Anak itu menjawab, "Maaf, pakaian saya kotor." Saudara-saudara, Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi kepada bangsa Israel agar mereka menguduskan diri pada hari itu dengan mencuci pakaian mereka. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa Israel di Gunung Sinai. Musa harus memasang batas bagi bangsa Israel berkeliling. Musa turun dari gunung mendapatkan bangsa Israel dan menguduskan diri serta mencuci pakaiannya. Selain itu, Musa memerintahkan untuk bersiap pada hari yang ketiga dan tak boleh bersetubuh dengan perempuan. Bersetubuh tidak dianggap dosa bagi suami istri, tetapi itu dianggap membuat orang najis secara ritual selama sehari. Pada hari ketiga, ketika terbit fajar dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa Israel yang ada di perkemahan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan menghendaki kekudusan kehidupan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 1 menekankan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan hidup itu telah diterima
dalam kasih Kristus yang menguduskan orang yang percaya kepadanya oleh darahnya dan pengorbanannya di Kalvari. Hanya saja kita terus diingatkan agar kekudusan kehidupan terus nampak dalam sikap dan perbuatan dengan tidak mencemarkan kehendak Tuhan ketika kita menjalani kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Syukur kami naikkan padamu Tuhan Allah untuk lawatanmu pada pagi ini lewat firman-Mu. Mengajarkan kami untuk datang pada Tuhan dengan kekudusan. Ajar kami ya Tuhan dalam Roh Kudus-Mu untuk selalu menjaga hidup ini, menguduskan hidup ini, dan datang mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Terima kasih lawatan Tuhan pagi ini. Kami menikmati kehidupan hari ini dalam bingkai kasih-Mu. Karena itu sertailah kami, jagalah dan lindungi kami, keluarga kami, di tengah-tengah tugas dan pekerjaan kami, anak-anak kami. Kami dipeliharakan dengan baik oleh Tuhan, dan hari ini menjadi hari yang menyukacitakan bagi kami. Kami menikmati syukur sukacita dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, dikaruniai berkat-berkat baru. Ini semua adalah cinta kasih Tuhan bagi kami semua. Sempurnakanlah itu ya Tuhan, dan kami semakin bersyukur pada Allah. Kami berdoa saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada. Tuhan pulihkanlah dalam cinta kasih-Mu. Saudara-saudara kami yang bergumul, saudara-saudara kami yang mengalami masalah dan perkara hidup, Tuhan tolong mereka satu persatu, mereka dikuatkan dalam kasih Tuhan. Kami berdoa saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka di tengah-tengah kerja. Tuhan jaga dan lindungilah mereka yang mengantarkan logistik setiap hari dimanapun mereka berada. Tuhan jagalah mereka ya Tuhan Allah. Pemerintah kami semua menjadi garda terdepan. Tuhan berkati dan melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab mereka hari ini dengan baik. Terpujilah Allah yang mengaruniakan semuanya itu bagi kami. Kami seluruh masyarakat tetap berupaya dan berjuang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, tetap menjaga diri, menjaga kebersihan, dan tinggal di rumah. Kalau tidak ada hal yang mendesak untuk harus keluar dari rumah. Dimanapun saudara-saudara kami berada hari ini, Tuhan berkati. Ini syukur dan doa kami bersama. Ampunilah kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Salam sehat.